Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ibu bapak semua, khususnya semua pegawai Universitas Islam Indonesia yang bertugas di bidang keuangan dan anggaran, yang berperan sebagai teknik dakwah Islamiyah Universitas Islam Indonesia. Video yang hadirin saksikan ini merupakan video dakwah yang diproduksi oleh Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia sebagai video dakwah Islamiyah dengan tema penyakit hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya qalbu." Dan yang artinya, ingatlah sesungguhnya di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh jasadnya juga baik. Namun, apabila segumpal daging itu rusak, maka seluruh jasadnya pun ikut rusak. Perhatikan bahwa segumpal daging itu ialah hati. Oleh karena itu, kita harus mengenal hal-hal apa saja yang bisa membuat hati ini rusak, agar kita bisa menghindari hal-hal tersebut dan agar kita selalu memperhatikan dan memperbaiki hati kita. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, yang artinya, dan adapun hal-hal yang bisa merusak hati ialah bergaul dengan banyak kalangan, banyaknya berangan-angan, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, banyaknya makan, dan yang terakhir, banyaknya tidur. 5 hal inilah menjadi faktor terbesar dalam rusaknya hati. Hadirin yang dirahmati Allah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama ialah bergaul dengan banyaknya kalangan. Pergaulan memang sangat dianjurkan, akan tetapi tidak dengan asal bergaul. Pergaulan yang salah akan menimbulkan masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 27 hingga 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'an dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Yang artinya, dan ingatlah pada hari itu, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit 2 jarinya, lalu menyesali perbuatannya setelah berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai, celakalah aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu menjadi teman akrabku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da iz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Sungguh dia telah menyesatkanku dari peringatan Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Kehancuran manusia memang banyak disebabkan oleh sesama manusia. Oleh karena itu, kelak di akhirat banyak orang yang menyesal karena salahnya pergaulan. Kedua, larutnya dalam angan-angan kosong. Hadirin yang dirahmati Allah, angan-angan kosong adalah kebiasaan orang yang berjiwa kerdil dan rendah. Masing-masing sesuai dengan apa yang diangan-angankannya. Ada yang mengangan-angankan menjadi raja atau ratu.
Ada yang ingin keliling dunia, ada yang ingin mendapatkan harta dan kekayaan berlimpah, ataupun istri yang cantik dan jelita. Tetapi ingatlah, itu hanyalah angan-angan belaka. Adapun orang yang memiliki cita-cita tinggi dan mulia, maka cita-citanya adalah seputar ilmu, iman, dan amal soleh, dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cita-cita ini ialah perilaku terpuji. Adapun angan-angan kosong ialah tipu daya belaka. Nabi SAW memuji orang yang bercita-cita terhadap kebaikan. Akan tetapi angan-angan kosong adalah lautan tak bertepi. Ialah lautan tempat berlayarnya orang-orang bangkrut. Selanjutnya ialah bergantung kepada bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah faktor terbesar perusak hati. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya dari tawakal dan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang bertawakal kepada selain Allah, maka Allah akan menyerahkan urusannya tersebut kepada sesuatu yang ia bergantung kepadanya. Allah akan menghinakan dan menjadikan perbuatannya sia-sia. Ia tidak akan mendapatkan sesuatu apapun dari Allah, dan juga ia tidak akan mendapatkan sesuatu apapun dari makhluk yang ia bergantung kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Yang artinya, mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tidak dapat menolong mereka. Padahal berhala-berhala itu menjadikan tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini, ini merupakan faktor terbesar perusak hati. Kita tidak boleh bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kita sebagai pegawai tidak boleh bergantung kepada atasan kita. Kita sebagai pegawai tidak boleh bergantung kepada kantor kita atau apapun itu. Namun kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan kita. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Yang keempat yaitu makan yang berlebihan atau kasratul. Salah satu yang bisa membuat hati menjadi lembut, daya pikir menjadi menguat, dan hawa nafsu dan sifat marah melemah adalah laparnya perut. Maka alangkah bagusnya jika kita bisa makan seperlunya dan tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang berlebihan atau melampaui batasnya, termasuk dalam perilaku makan. Sehingga ada baiknya agar kita mengambil pertengahan saat menyantap makanan, yakni dalam porsi yang tidak terlalu kenyang dan tidak terlalu sedikit. Sebab demikian itu membuat kita menjadi malas akan mengerjakan ketaatan, sibuk terus-menerus agar urusan perut ini terpenuhi. Jika telah kekenyangan, maka ia merasa berat, dan karenanya ia mudah mengikuti komando setan. Sesungguhnya setan masuk ke dalam diri manusia melalui aliran darahnya. Yang terakhir ialah kasratul akal atau banyaknya tidur. Banyak tidur bisa mematikan hati, memenatkan badan, menghabiskan waktu
dan membuat lupa serta malas. Di antara tidur itu sangat dibenci dan tidur berlebihan dan itu sama sekali tidak bermanfaat. Sedangkan tidur yang paling bermanfaat ialah tidur ketika sangat dibutuhkan. Segera tidur pada malam hari itu lebih baik daripada sudah larut malam. Dan tidur di tengah hari atau siang hari itu lebih baik daripada tidur di pagi atau di sore hari. Bahkan tidur di sore dan pagi hari itu tidak baik dan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita harus menjaga pergaulan kita, pola pikir kita, pola makan kita, dan pola tidur kita agar agar hati kita tetap baik dan jasad kita pun ikut baik. Dan ketika jasad kita baik, maka pikiran kita pun ikut baik. Seperti yang dikatakan pepatah Arab, al-aqlus salim bil jismis salim, yang artinya akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.